فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Tam maka maknanya adalah ada, yaitu wujida atau istaqarra menjadi ada, itu artinya kana. Kana artinya menjadi ada. Ini kalau tam. Adapun kalau kana yang nakis maka maknanya adalah. Karena makna nakis itu membutuhkan khobar. Adapun yang tam maka dia sempurna alias cukup dengan marfu'nya. Jadi susunannya adalah fi'il fa'il. Adapun kana yang nakis maka dia butuh kepada khobar, butuh kepada isnad. Isnadnya itu butuh kepada khobar. Adapun kana yang tam maka isnadnya cukup dengan fi'il dan fa'il. Adapun kana yang nakis maka dia butuh isim dan butuh khabar. Baik, insyaallah akan kita lanjut. Qala syarih waffaqahullahu taala, ats-tsani yang kedua dari kana wa akhawatuha, dan juga ini yang kedua dari yang beramal tanpa syarat. Karena dari bab kana ini yang total seluruhnya ada 13 fi'il dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yang beramal tanpa syarat alias beramal secara mutlak. Yang pertama adalah kana, ini beramal secara mutlak, gak butuh syarat. Yang kedua adalah amsa, wahiyya tadullu ala thubutil khabar lil ismi fil masai. Amsa ini adalah menunjukkan tetapnya sebuah khabar bagi isim di waktu sore. Amsa di waktu sore. Dan perlu dicatat ya ikhwah bahwasannya fi'il-fi'il yang menunjukkan waktu ini asbaha, amsa, dolla, bata. Ada berapa itu? Ada 4. Fi'il-fi'il yang menunjukkan waktu ini ada 4. Perhatikan. Fi'il-fi'il yang menunjukkan waktu ini berarti penunjukannya kepada waktu itu memiliki 2 penunjukan. Dicatat ini. Penunjukan yang pertama adalah penunjukan waktu fi'il secara umum, yaitu madhi dan mudhari', madhi atau hal atau istiqbal. Kemudian penunjukan yang kedua adalah penunjukan dari sisi waktu zat fi'il tersebut. Maka seperti amsa ini memiliki 2 penunjukan waktu. Waktu yang pertama dia adalah fi'il madhi. Amsa itu fi'il madhi, mudhari'nya adalah yumsi. Maka amsa ini menunjukkan dia itu adalah kejadian yang telah lampau. Penunjukan yang kedua dia adalah menunjukkan waktu sore. Berarti maknanya 2, waktu sore yang telah lampau. Jadi ingat. Jadi karena setiap fi'il pasti menunjukkan waktu. Lah kok ini fi'il waktu, berarti double penunjukannya. Mafhum? Setiap fi'il itu menunjukkan waktu, yaitu waktu madhi atau hal atau mustaqbal, yang telah lampau atau sekarang atau akan datang.
Lah kok ini ada fi'il yang maknanya adalah waktu, seperti amsa maknanya adalah waktu sore, asbaha maknanya adalah waktu pagi, dolla maknanya adalah waktu siang, bata maknanya adalah waktu malam. Lah berarti kalau fi'il tersebut menunjukkan waktu secara zatnya, berarti dia itu menunjukkan dua waktu, yaitu ditambah dengan penunjukan waktu secara keumuman fi'il. Jadi di sini amsa menunjukkan dua waktu. Yang pertama adalah kandungan fi'il secara umum, yaitu fi'il madhi, artinya waktu yang telah lampau. Kandungan waktu yang kedua adalah kandungan yang dibawa oleh zat fi'il, yaitu amsa maknanya adalah sore. Maknanya berarti dua di sini. Amsa berarti telah masuk waktu sore lo. Sudah ada telah, itu sudah menunjukkan waktu yang lampau, kemudian masuk waktu sore. Paham di sini? Demikian juga asbaha, telah masuk waktu pagi. Ada dua waktu di situ. Waktu yang pertama telah, alias sudah lampau. Yang kedua adalah penunjukan waktu asbaha itu sendiri, yaitu waktu pagi. Di sini paham? Jadi diingat, makanya fi'il-fi'il yang menunjukkan waktu seperti ini, penunjukan waktunya itu ada dua, yaitu yang bawaan fi'il madhi mudhari', dan juga yang dibawa oleh lafadz atau zatnya, yaitu kalau asbaha ya waktu pagi, amsa waktu sore. Maka kalau maknanya itu yumsi, kalau fi'ilnya itu yumsi, maka diartikan sedang masuk waktu sore. Yusbihu maka artinya sedang masuk waktu pagi atau akan masuk waktu pagi, gitu. Maka penunjukan zaman, penunjukannya terhadap zaman itu double, karena yang pertama sudah kandungan fi'il secara umum, yaitu madhi atau mudhari'. Yang kedua adalah kandungan bawaan dari fi'il zat tersebut. Asbaha yang mengandung waktu pagi ditambah dengan kandungan fi'il secara umum, maka penunjukan waktunya itu ada dua. Ini harus dipahami. Maka amsa itu menunjukkan dua waktu yang telah lampau dan juga waktu sore, gitu loh. Wahia tadullu ala thubutil khabar lil ismi fil masa, menunjukkan tetapnya khabar bagi isim di waktu sore. Nahwu amsa zaidun masrurun, pada sore hari ini Zaid telah menjadi bergembira. Masrur digembirakan. Pada sore hari ini Zaid menjadi bergembira. Maka di situ ada dua waktu, yaitu telah lampau, sudah gembira, dan juga waktu sore. Kalau yumsi Zaidun masruron, maka artinya Zaid sedang menjadi bergembira di waktu sore. Kandungannya juga sedang, sama karena mudhari', gitu loh. Dan perlu dicatat kemarin bahwasanya fi'il-fi'il seperti ini harus mengandung makna apa? Menjadi, atau menjadilah, atau tetap, atau terus, itu harus ada. Bukan hanya sekedar masuk waktu sore. Kalau cuma sekedar masuk waktu sore gitu saja, maka menjadi tam. Amsa Zaidun, Zaid telah masuk waktu sore. Wes cukup, tam. Paham? Jadi tergantung maknanya. Kalau sekedar hanya masuk waktu sore, amsa Zaidun, maka dia menjadi tam, bukan menjadi bab nawasih. Susunannya menjadi fi'il fa'il. Amsa Zaidun, Zaid telah masuk di waktu sore, maka ini tam. Tapi yang nakis itu artikannya nggak seperti itu, harus dikasih tambah menjadilah, atau yaitu tadi menjadilah atau adalah, itu harus dikasih seperti itu supaya ada keterbutuhannya kepada khobar, supaya butuh pada khobar, itu loh. Maka amsa Zaidun masrurun harus diartikan Zaid itu menjadi bergembira di waktu sore.
Gitu. Dan termasuk contoh amsa yang tam adalah dalam doa pagi petang itu, amsayna wa amsal mulku lillah, itu amsa yang tam. Karena artinya itu bukan pemberitaan, tidak ingin memberitakan isim, tidak ingin memberitakan tentang isim, tapi hanya sekedar masuk di waktu sore, amsayna kami telah masuk di waktu sore, maka itu tam. Tapi kalau amsa Zaidun masruron, amsayna muslimin, kami di waktu sore ini menjadi orang-orang muslim. Nah, seperti amsa mu'minan wa yumsika asbaha mu'minan wa yumsika kafiron dalam hadis itu nakis. Itu nakis. Badiru bil amali fitanan kakida'il lail mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Itu adalah nakis, menjadi berubah menjadi muslim di pagi hari, sorenya sudah kafir, menjadi kafir. Nah itu pokoknya harus ada arti menjadi, harus ada arti menjadi supaya menjadi nakis, supaya nakis. Kalau enggak maka dia tam. Maka harus bisa membedakan dalam bab nawasih ini, harus bisa membedakan kapan menjadi nakis, kapan menjadi tam. Asal itu yang ketiga dari fi'il-fi'il yang beramal tanpa syarat, asbaha wa hiya tadullu ala thubutil khabar lil ismi fis sabah, yaitu menunjukkan tetapnya khobar bagi isim di waktu pagi. Nahu asbahal bardu syadidan, pada pagi hari ini rasa dingin menjadi sangat menyengat sekali, syadid menjadi sangat dahsyat. Nah, itu harus ada kata menjadi, harus ada kata menjadi. Menjadilah rasa dingin itu di pagi hari ini menjadi apa? Menjadi sangat, menjadi syadid, menjadi lebih dingin lagi. Itu wa qaulihi ta'ala, wa qaulihi bacanya wa qaulihi karena ataf ke jumlah asbahal bardu syadidan. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala saling, menjadilah kalian itu saling bersaudara. Sebelumnya kalian adalah saling bertengkar. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin akan nikmat ukhuwah, di mana dulu mereka sebelum mendapatkan hidayah kepada Islam, mereka saling bercerai-berai, saling bertengkar, saling berselisih, sebagaimana kaum Aus dan Khazraj. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat ini. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat besar sekali, hendaknya kita ingat-ingat terus dahulu kita sebelum dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam manhaj, dalam satu akidah. Kita adalah orang yang tidak saling mengenal, bahkan kita saling memusuhi, kita saling membenci, kita saling tikam menikam, kita saling bertengkar, kita saling tanafus dalam perkara dunia, saling saing menyaing. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam nikmat Islam, di dalam ukhuwah imaniyah, maka kita menjadi saling bersaudara. Orang jauh sama menjadi dekat, orang yang tak kenal menjadi saudara karib, karena nikmat iman, karena nikmat iman. Fasbahtum, maka menjadilah kalian binikmatihi, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwana, para orang-orang yang saling bersaudara. Maka ikhwana itu adalah khobarnya asbaha, isimnya adalah tum. Binikmatihi muta'alliq kemana? Ayo, binikmatihi muta'alliq kemana? Latihan muta'alliq. Binikmatihi ini menerangkan apa?
dibuat PR dan nanti dijelaskan. Perhatikan, fasbahtum, maka di sini asbaha adalah nakis karena dia butuh kepada khobar. Menjadilah kalian itu di waktu pagi apa? Menjadi apa? Menjadi saling bersaudara. Dan di sini perlu kita renungi lagi bahwasannya makna asbaha itu tidak kemudian harus letterlek di pagi hari gitu, nggak harus. Tapi disinilah letak kandungan sastra Al-Quran itu sangat kuat sekali, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmat persaudaraan itu memakai fi'il asbaha alias di pagi hari. Jadi mengandung makna tiba-tiba. Jadi bukan kok ini fasbahtum binikmati ikhwana itu cuma kalian berteman di waktu pagi hari toh, salah. Ya. Jadi ingat, di dalam memahami fi'il-fi'il ini amsa, asbaha, dolla, bata ini jangan kemudian difahami secara kaku harus di waktu pagi, enggak. Tapi di sana ada peran di dalam sastra, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan persaudaraan kaum mukminin setelah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba saja dipakai ungkapan pagi, ini seakan-akan moro-moro esok-esok langsung jadi dulur, padahal begini saya tukaran. Nah, di sini loh letak kentalnya sastra Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dan memberikan nikmat ukhuwah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai kalimat asbaha, pakai kata asbaha di waktu pagi. Jadi mengandung makna tiba-tiba. Seperti kita dulunya nggak kenal, dulunya nggak sana nggak kadang, tiba-tiba ketika kita tahu dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang sunni, langsung jadi kawan. Nggak mikir suwe-suwe, nggak mikir kamu dari mana, nggak mikir kamu itu nasabmu siapa, kamu dari kelompoknya siapa, nggak ada. Langsung tiba-tiba saja fa asbahtum binikmati ikhwana. Demikian juga dahulu kaum Aus dan juga Khazraj dan juga dari berbagai penjuru dunia, tatkala mereka sudah masuk Islam, sudah mendapatkan nikmat iman, nggak perlu lagi tanya, nggak perlu lagi nunggu lama, langsung jadi kawan, langsung jadi saudara. Inilah letak bobot kalimat atau kata asbaha, di mana itu menunjukkan waktu pagi buta tiba-tiba sudah menjadi saudara. Paham di sini? Saya dari kemarin coba mencari sisi balaghahnya dari kalimat asbaha di sini, karena bisa saja pakai soro fasirtum, maka menjadilah kalian, atau amsaitum atau yang lain. Tapi Al-Quran diksinya itu adalah diksi yang terbaik. Diksi itu adalah kata pilihan, nggak bisa diganti. Maka di sini nggak bisa kemudian diganti pakai fasirtum, nggak bisa, karena pasti kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kata yang terbaik. Syahidnya adalah jangan memaknai kemudian asbah itu kemudian harus cuma di waktu pagi toh, enggak. Tapi di sana ada unsur yang lain, yaitu dari sisi sastra, ilmu sastra. Sebagaimana nanti akan dolla wajhu muswaddan. Jadi jangan kemudian difahami kaku harus asbah itu harus di waktu pagi, enggak. Tapi di sana ada peran dalam ilmu sastra juga perlu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memakai fa'asbahtum, menjadilah kalian, fa'asbahtum, menjadilah kalian binikmati ikhwana, dengan semata-mata nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saling bersaudara. Ini binikmati ini juga perlu. Karena apa? Kita bersaudara itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa, tapi adalah murni, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan disia-siakan ya ikhwah, para ummahat, jangan disia-siakan persaudaraan yang Allah berikan di lingkungan ini, karena ini adalah nikmat yang nanti diundat-undat sama Allah, akan diungkit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ukhuwah ini jangan dicerai-beraikan, jangan dirusak, jangan dihancurkan, karena ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat persaudaraan, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya,
Dan ini adalah murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, seandainya kamu infakkan seluruh apa yang ada di muka bumi, kamu gak akan mampu membeli hati mereka. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, sudah dikumpulkannya hati kita, disatukannya hati kita, jangan dirusak. Jangan dicerai-beraikan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang berkaitan dengan pemilihan kata fa'asbaha. Fa'asbahtum, kenapa menggunakan asbaha? Bukan berarti ukhuwah itu cuma di waktu pagi toh, enggak. Tapi peran sastra pemilihan kata asbaha menunjukkan, memberikan kesan bahwasanya ukhuwahnya itu secara tiba-tiba dan secara dini. Di pagi hari sudah berkawan. Itu sebagaimana kita juga seperti itu, tidak perlu mikir lama-lama, tidak perlu menunggu waktu siang. Kalau kita tahu itu adalah seorang mukmin, langsung kita jadikan saudara kita tanpa menunggu lama. Itu kandungan dari kalimat fa'asbahtum, wallahu a'lam. Yang ingin saya tekankan dalam pelajaran nahwu ini, jangan kemudian difahami asbaha itu murni waktunya itu melulu cuma waktu pagi secara dohir, enggak. Tapi di sana ada peran dalam masalah sastra. Fatau ismuha, maka ta fasbahtu itu adalah isimnya, sebagaimana yang kemarin domir itu cuma taknya. Adapun mim itu adalah tanda apa? Tanda jamak. Wa ikhwana khobaruha, ikhwana adalah khobarnya asbaha. Asbaha di sini adalah nakis. Adapun pemakaian asbaha yang tam, ya sama, asbahna wa asbahal mulku lillah, kami telah masuk di waktu pagi dan juga kerajaan Allah masuk di waktu pagi. Nah itu tam. Tapi kalau fa asbahtum artinya menjadi, menjadilah, maka itu nakis. Kalau ar-rabi yang keempat adha. Adha artinya adalah waktu duha, waktu duha. Wa hiya tadullu ala thubutil khabar lil ismi fi duha, yaitu menunjukkan tetapnya sebuah khabar bagi isim di waktu duha. Waktu duha ya sebenarnya setelah matahari tinggi meninggi itu sudah dikatakan waktu duha. Bayangan waktu matahari meninggi itu waktu duha sampai sekitar jam 10 itu namanya waktu duha. Terik matahari yang agak memulai panas itu namanya waktu duha. Hinatar mudul fisol, yaitu anak-anak unta mulai kepanasan dari sinar matahari, itu waktu duha. Nahwu adha at-talibu nasyiton, artinya gimana? Menjadilah seorang penuntut ilmu itu semangat, yaitu di waktu duha, di waktu duha. Tapi kalau waktu-waktu seperti ini digunakan pada selain tempatnya, ya nggak benar. Seperti waktu malam, kemudian kita pakai waktu adha atau pakai asbah, salah. Ya. Ketika di waktu malam, kemudian kamu bilang asbahtu syaba'anan, saya menjadi kenyang. Atau asbahtu jai'an, saya menjadi lapar. Tapi kamu bilangnya di malam hari, ini salah. Karena itu nggak tepat. Karena asbaha itu menunjukkan waktu pagi. Qala al-khamis, yang kelima dhalla. Yang kelima adalah dhalla. Dhalla artinya secara bahasa itu adalah berbayang, artinya memiliki bayangan, itu namanya dhalla. Sehingga dipakai untuk waktu siang, karena waktu siang itu sudah jelas memberikan bayangan dari kata-kata dil. Ad-dillu artinya bayangan. Jadi dhalla itu sebenarnya arti secara awal asal penggunaan bahasanya adalah artinya itu apa? Mulai memunculkan bayangan. Dhalla, memiliki bayangan.
Kemudian diartikan atau dipakai penggunaannya untuk waktu siang, karena waktu siang itu menimbulkan bayangan. Wahya tadullu ala thubutil khabar lil ismi fin nahar, yaitu menunjukkan tetapnya sebuah khabar bagi isim di waktu siang. Nahwu dhalla Muhammadun shaiman, Muhammad itu menjadi berpuasa di siang hari ini, gitu. Dhalla Muhammadun shaiman, Muhammad menjadi atau siang ini dia adalah seseorang yang berpuasa. Jadi bisa diartikan menjadi atau adalah. Karena fiil-fiil seperti ini, perhatikan, ini juga faedah. Fiil-fiil seperti ini bisa artinya itu adalah, alias belum tentu sebelumnya itu bukan. Kalau menjadi itu sebelumnya bukan itu, paham? Masih belum paham ya? Fiil-fiil seperti ini bisa untuk yang sebelumnya itu bukan, seperti ini. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka menjadilah kalian itu saling bersaudara. Sebelumnya apa? Bukan bersaudara, paham? Ini yang contoh yang sebelumnya itu bukan. Artinya menjadilah, berubah. Dan ada yang dipakai untuk sebelumnya juga, iya, seperti dhalla Muhammadun shaiman, siang hari ini Muhammad puasa. Mosok posone gur siang tok, maesuk gak poso ngono, tetap tadi pagi juga puasa. Jadi fiil seperti ini bisa dipakai untuk sifatnya itu penetapan terus alias adalah, atau perubahan alias menjadilah. Ini kita tekankan dari sisi makna biar mudeng ya, paham? Fiil ini bisa dipakai untuk yang sifatnya itu perubahan, yaitu artinya menjadilah, atau yang sifatnya menetap, seperti dhalla Muhammadun shaiman. Ini artinya menetap. Jadi diartikan bukan kok Muhammad berubah atau menjadi orang yang berpuasa di siang hari, enggak. Kenapa? Karena dari konteks nggak mungkin puasa itu dimulai di siang hari. Puasa itu harus sebelum fajar. Itu. Maka dhalla di sini ngartikannya itu apa? Jangan menjadilah, tapi adalah. Pada siang hari ini Muhammad masih terus atau masih senantiasa atau adalah dia seorang yang berpuasa. Kalau tadi asbahtum bi ni'mati ikhwana, ini termasuk yang perubahan, alias sebelum ini kalian bukan saling bersaudara, kalian saling bertengkar gitu loh. Nanti kalau yang soro itu harus berubah, malahan nggak bisa nggak berubah. Soro itu harus sebelumnya harus berbeda dengan sesudahnya. Ini fikih tentang makna bahasanya harus difahami supaya mudeng. Kalau yang bagi pemula ya cukup ngerti ini beramal gitu saja, itu sudah bersyukur. Kalau yang mampu memahami banyak ya alhamdulillah. Wa qouli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dhalla wajhuhu muswaddan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Sama yang dalam surat wa idza busyira ahadum bima daraba lirrahmani dhalla wajhuhu muswaddan. Wa idza busyira ahadum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan. Itu apabila mereka itu diberitakan punya anak wanita, maka menjadilah, berubahlah wajah mereka menjadi menghitam. Dhalla wajhuhu muswaddan, berubah. Apabila mereka diberitakan tahu kalau punya anak wanita, mereka langsung wajahnya berubah menjadi lebam, menghitam. Muswaddan artinya menghitam. Karena mereka malu kalau punya anak wanita itu, dan karena mereka malu karena sudah menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat wanita.
nyatanya mereka sendiri kalau dikasih wanita saja nggak mau, tapi mereka memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, muswaddan ini bisa karena malu, bisa karena hujah mereka batil ketika mereka mengatakan bahwasanya malaikatnya Allah adalah para wanita. Nyatanya mereka sendiri ketika dikasih anak wanita saja malu gitu loh. Maka dhalla di sini maknanya adalah berubah. Berubahlah wajah mereka menjadi hitam. Kita harus merenung, kita harus meresapi kenapa di sini pakai dhalla, sedangkan dhalla itu artinya adalah siang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nggak pakai asbaha wajuhu muswaddan gitu? Kenapa dipilih diksi dhalla? Nah, itu juga Al-Qur'an itu pasti memuat sastra yang sangat tinggi. Kenapa di sini dipilih kalimat dhalla? Karena itu lebih cocok bagi keadaan wajah yang menghitam. Karena apa? Rata-rata wajah yang menghitam adalah karena kena panas. Nggak cocok kalau pakai asbaha wajuhu muswaddan. Isu-isu kok wajahnya menghitam, nggak mungkin. Gitu loh. Demikian juga seperti ini, jangan cuma difahami kemudian wajah mereka menjadi hitam di siang hari. Jangan. Ingat, seperti ini ada campurannya sastra seperti ini. Jangan kemudian difahami secara letterlek bahwasanya ini adalah maknanya di siang hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam menggunakan atau memilih kata dhalla itu karena itu yang lebih cocok untuk keadaan wajah yang menghitam. Itu loh. Kenapa nggak pakai asbaha atau kenapa nggak pakai, padahal maknanya sama. Kenapa dipilih kalimat atau kata dhalla yang itu menunjukkan waktu siang? Karena itu yang lebih sesuai dengan menghitamnya wajah, seakan-akan mereka itu kepanasan kemudian menjadi menghitam wajahnya. Maka seperti ini ada makna sastranya, tidak murni kemudian kita pahami wajah mereka itu hitam di siang hari. Salah. Ini seperti ini ada uslub atau sastra dalam ilmu bahasa Arab. Ini dhalla, penggunaan dhalla artinya berubah. Dhalla wajhu muswaddan, wajahnya berubah menjadi hitam. Maka dhalla ini adalah termasuk saudaranya kana, wajhuhu sebagai isimnya, muswaddan sebagai khobarnya. Dan cara membedakan itu nakis atau tam salah satunya adalah dengan dihilangkan fiilnya. Seperti ini, dhalla wajhu muswaddan, bisa nggak dibuang dollanya? Bisa. Wajhuhu muswaddun, wajahnya menghitam, bisa. Ditambahi dhalla maka bisa gitu loh. Dhalla Muhammadun sho'iman, Muhammadun sho'imun. Caranya adalah dibuang fiilnya. Ini untuk ngetes ini apakah nakis ataukah tam. Fawajhu ismuha wa muswaddan khabaruha, maka wajah adalah isimnya dhalla, muswaddan adalah khabarnya dhalla. Dan dhalla ini juga bisa dipakai makna tam. Maknanya kalau tam maknanya adalah istamarro. Dhalla itu kalau digunakan tam maka maknanya istamarro, terus menerus. Qala sadis yang ke-6, bata. Wahya tadullu, bata artinya bermalam. Bata secara penggunaan bahasa artinya bermalam. Karena itu dikatakan baitun. Karena bait itu adalah tempat menginap, rumah itu adalah tempat menginap. Bata wahya tadullu ala thubutil khabar lil ismi fil lail, yaitu menunjukkan tetapnya khabar bagi isim di waktu malam. Maka kaidahnya waktu-waktu ini kalau digunakan pada selain waktunya ini nggak bisa. Misalnya tadi pakai bata tapi yang dimaksudkan pagi hari, salah. Atau pakai asbaha tapi di siang, di malam hari, salah.
Tapi kadang fiil-fiil ini menunjukkan makna yang lebih, nggak harus pada waktu itu betul. Sebagaimana contoh dalam ayat tadi. Nahwu ba'da Zaidun maridun. Ba'da Zaidun maridun. Adalah Zaid di waktu malam hari itu seorang yang sakit. Ba'da Zaidun maridun ini bisa diartikan adalah atau bisa diartikan menjadilah. Malam hari ini Zaid menjadi sakit. Nah, itu bisa. Malam hari ini Zaid menjadi sakit, bisa. Atau adalah juga bisa. Tergantung keadaannya, tergantung keadaannya. Ini 4 fiil yang menunjukkan waktu: amsa, asbaha, adha, berapa? Dolla sama berata 5 fiil yang menunjukkan waktu, dimana penunjukannya terhadap waktu berarti double, berarti 2, karena penunjukan waktu fiil madi atau mudhari, kemudian waktu yang khusus yaitu asbaha waktu pagi, adha waktu duha, dolla waktu siang, bata waktu malam, sama amsa waktu sore. Nah, semua itu bisa dijadikan tam. Contohnya bata Zaidun fil masjidi. Zaid itu bermalam di masjid. Cukup. Kalau cuma diartikan bata itu artinya bermalam, maka tam. Bata Zaidun fil masjidi. Zaid itu bermalam di masjid. Tidak ada unsur pemberian khabar, itu ada. Paham? Jadi harus bisa membedakan, harus bisa menggunakan maknanya yang kapan nakis, kapan tam. Demikian juga dolla, adillu atau adallu huna, saya senantiasa di sini. Maka itu tam, maka itu maknanya adalah tam. Pokoknya dilihat, kalau butuh kepada khobar maka dia nakis. Kalau dia nggak butuh atau cukup dengan fa'ilnya saja, maka dia itu tam, gitu saja. Qala as-sabi'u, yang ketujuh, soro. Wahya tadullu ala tahawuli wal intiqal. Ini sudah lepas dari masalah waktu. Soro maknanya adalah menunjukkan at-tahawul, perubahan, wal intiqal, perpindahan, harus berubah. Kalau soro ini harus berubah, sebelumnya harus lain dari sesudahnya. Kalau yang tadi asbaha, amsa ini boleh perubahan, boleh enggak. Kalau soro harus berubah. Maksudnya nggak boleh kemudian soro Muhammadun rojulan, Muhammad menjadi laki-laki. Lah sebelumnya apa? Nggak boleh. Aku harus berubah, harus berubah. Nahu sorot dinu ibrikon, menjadilah tanah itu ibrik, teko atau ceret. Ibrik adalah teko, jamaknya abariko waka simim main. Abarik adalah jamak, mufradnya adalah ibrikun, teko atau kendi atau ceret. Itu menjadilah tanah itu sebuah teko. Maka ini harus ada tahawul dan intikal, harus berubah, harus beda. Awalnya sebelumnya berupa tanah, dirubah dijadikan sebagai ibrik, sebagai teko. Maka ini adalah soro yang nakis, menjadilah tanah itu sebuah teko. Maka tin adalah isimnya soro, ibrik adalah khobarnya. Kalau soro ini nggak bisa dibuang fiilnya ya. Kenapa? Karena
maknanya soro adalah perubahan. Lah kalau dibuang fiilnya maka nggak bisa diberitakan. Paham? Soro Muhammadun Jaisan misalnya, Muhammad itu berubah menjadi tentara, nggak boleh kemudian dibuang soronya, kemudian Muhammad itu adalah Jai sebelumnya, nggak boleh, karena soro itu harus sebelumnya harus berbeda. Maka nggak bisa kalau soronya ini dibuang, atinu ibrikun, nggak bisa, karena soro itu harus berubah. Maka kalau soro ini nggak bisa dibuang fiilnya. Ini penggunaan soro yang nakis. Soro juga bisa digunakan secara tam, tapi artinya adalah roja'ah, kembali. Soro itu adalah dibuat tam, artinya adalah kembali. Contohnya adalah ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah bahwasanya kepada Allah lah segala urusan akan kembali. Nah, tasirul umur di situ bukan nakis, karena di situ nggak ingin memberitakan perkara itu jadi apa enggak, tapi memberitakan bahwasanya perkara itu seluruhnya adalah kembali kepada Allah. Itu contohnya dari Al-Quran. Ala ilallahi tasirul umur. Di situ soronya adalah tam, bukan nakis, makanya artinya kembali. Itu soro yang tam, artinya kembali, roja'ah. Ala ilallahi tasirul umur. Jadi jangan tasirul umur dikatakan umur sebagai isimnya soro, khobarnya mahdzuf, salah. Karena itu artinya bukan berubah, bukan kok kepada Allah lah segala perkara akan berubah, bukan, tapi kembali. Masirun wa bi'sal masir, khalidina fiha wa bi'sal masir. Nah itu wa bi'sal masir, masir adalah isim makan dari soro yasiru, masirun, tempat kembali, jangan tempat berubah, salah. Jadi soro itu kalau nakis artinya berubah, kalau tam artinya kembali. Maka kalau dibuat tam, maka sirtu ilad dari, saya kembali ke rumah, ini tam. Tapi kalau sirtu rojulan sujaan, nah ini nakis. Bisa membedakan? Itu. Maka soro bisa tam, bisa nakis. Kalau nakis artinya itu berubah, tahawul wal intikal, perubahan dan perpindahan, alias yang sebelumnya bukan yang setelahnya. Kalau yang soro, yang tam artinya kembali. Qala tsamin yang ke-8, laisa wa hiya tadullu ala nafyil khabar anil ism. Laisa ini menunjukkan ditiadakannya suatu khabar dari isim, artinya bukanlah. Laisa artinya bukanlah, dan dia termasuk fi'il jamid, gak punya tasrifan. Nahu laisa zaidun qaiman, bukanlah Zaid itu berdiri. Wa qauli ta'ala laisu sawa'a, tidaklah mereka itu serupa, tidaklah mereka itu sama. Fal wawu ismuha wa sawa'a khabaruha, maka wawul jamaah laisu wawunya adalah isimnya, sawaan adalah khobarnya. Jadi kalau bikin contoh, laisa zaidun jangan qaimun, laisa zaidun qaiman, laisa muhammadun jalisan. Diingat, karena masih sering salah kalau membuat contoh khobarnya laisa, masih sering dirofa. Itu tadi makna fi'il ini. Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, sama laisa. Ini semua totalnya ada 8. Ini semua beramal tanpa syarat.
Pada pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita ambil yang beramal pakai syarat. Ini juga ilmunya harus sering-sering dipraktekkan. Ilmunya harus sering-sering dipraktekkan. Maka nggak apa-apa kita belajar seminggu 2 kali, tapi banyak praktek, banyak beramal. Nanti kalau sudah kemarin yang cari fi'il sama fa'il itu ditulis fa'ilnya domir apa. Kalau fa'ilnya dohir ya cukup dibulati. Nanti cari mubtada khobar. Cari mubtada khobar itu yang agak sulit mungkin, karena kadang tersembunyi. Mubtada khobar itu kadang jelimet. Kalau fi'il fa'il jelas, kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Dan yang kemarin al-Isra itu subhanalladzi asra, subhana itu adalah maf'ul mutlak, maka di sana ada fi'il fa'il yang tersembunyi. Baik, semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.